Sudah siap, Bu Rapiana? Insya Allah siap, Bapak. Ya, Ibu Rapiana, tentu Bu Rapiana sudah membaca beberapa buku terkait pada teori-teori belajar. Silakan Bu Rapi menjelaskan teori-teori belajar yang Ibu pahami dan bagaimana apa itu penerapannya dalam proses pembelajaran. Silakan. Ya, Bapak, itu ada 4 teori pembelajaran yang saya ketahui. Yang pertama itu teori kognitif. Itu dalam merancang perangkat pembelajaran, saya akan memastikan bahwa materi disusun secara bertahap dan logis, dimulai dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks. Misalnya, untuk mata pelajaran sains, saya akan memberikan penjelasan dasar terlebih dahulu. Terus untuk yang kedua, teori behaviorisme itu dalam praktik kelas saya menggunakan penguatan positif seperti pemberian pujian atau hadiah untuk mendorong perilaku atau respon yang diinginkan dari siswa, seperti menyelesaikan tugas dengan baik atau berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Dalam merancang perangkat pembelajaran, saya menyusun tugas yang mungkin siswa untuk belajar secara aktif, misalnya dengan kolaborasi dalam diskusi kelompok. Dan yang keempat, teori humanistik. Dalam merancang perangkat pembelajaran, saya memastikan bahwa siswa kelas mendukung kebutuhan emosional dan sosial siswa. Itu yang saya ketahui, Bapak. Sudah? Baik, selanjutnya. Eh, Bu Rapiana, Rapiauna, Tapi Rapiauna. Waduh, susah ini. Sudah ini ya, bukan modul dan sudah peer teaching, tentu Bu Rapiana sudah merumuskan tujuan pembelajaran, lalu alur alur tujuan pembelajarannya, lalu kira-kira model atau strategi apa yang Ibu apa itu rancang ya atau akan terapkan dalam proses pembelajaran. Silakan. saya merumuskan ATP. Yang pertama, proses perumusan tujuan pembelajarannya yaitu dengan analisis kompetensi, terus penjabaran, terus rumusan, dan kontekstualisasi. Terus yang kedua, saya menyusun alur ATP, alur berbasis tahapan kognitif, dan integrasi profil pelajar Pancasila dan nilai Islam rahmatan lil alamin. Modelnya apa, Ibu? PBL, PJBL, PTACK, Modelnya PBL, Bapak. PBL. Iya. Oh, silakan Bu Mais. Ya, Bu Rapiawana, eh, Ibu untuk modulnya Ibu untuk kelas 5 ya, surat Al-Maun ya Ibu ya, kalau saya tidak salah baca. Nah, di sini Ibu menggunakan apa tadi metodenya PBL? Iya, Ibu. Ya, bisa jelaskan bagaimana cara Ibu menerapkan pembelajaran berbasis PBL tersebut di dalam kelas, di materi tersebut, Ibu? Eh, saya yang pertama itu menyiapkan kondisi siswa dulu karena ini pemahaman masalah yang belum dicapai oleh peserta didik. Saya menyiapkan kondisi psikologis dan fisik siswa, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, terus menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran, Ibu.
di dalam pembelajarannya materinya seperti apa, Ibu? Ya, maksudnya apakah Ibu menggunakan metode caranya yang seperti apa? Apakah menjelaskan kemudian anak disuruh mengerjakan tugas atau seperti apa? Kalaupun mengerjakan tugas yang seperti apa yang Ibu bakal terapkan? Soalnya nanti kan Ibu bakalan PPL kan ya, Ibu? Iya, saya mengerjakan dengan cara diskusi, Bu, penerapannya. Oh, iya. Dengan cara diskusi. Nah, kira-kira apakah selama ini yang Ibu terapkan dengan menggunakan metode PBL, kemudian metode PBL, kemudian menggunakan diskusi, apakah efektif dan anak cepat memahami apa dari tujuan yang akan Ibu sampaikan? Insya Allah, iya, Ibu. Ya. Insya Allah dipahami ya, Bu ya, sama anak-anak. Nah, eh, apakah Ibu juga menerapkan teknologi seperti teknologi di dalam tugas-tugas anak? Misalnya, apakah Ibu menggunakan Google Form atau apa? Selain hanya dengan tugas kelompok ya, karena tugas kelompok itu sudah ceramah, tugas kelompok itu sudah mayoritas ya kesehariannya seperti itu. Yang dikhawatirkan kalau kita pun selalu menggunakan itu menyebabkan pembelajaran jadi monoton, tidak menarik dan membosankan untuk anak, ya kan? Bagaimana Ibu apakah menerapkan soal apa tugas-tugasnya dengan metode yang lain? Saya kalau untuk dia metodenya seperti mengambil untuk Google Form itu, kalau di sini belum bisa dijalanin, Ibu, karena masih jauh dari jangkauan gitu. Karena termasuk pelosok. Oh, iya. Oh, iya, iya. Kalau bisa, oh ya, kalau yang di bagian P5-nya Ibu seperti apa? Proyek P5-nya Ibu Kalau untuk proyek merancang modul proyek P5-nya Ibu yang seperti apa? saya seperti membuat eh, penggalangan dana, Ibu, gitu. Merancang aksi nyata seperti penggalangan dana, membuat kotak amal di kelas, atau menyusun bantuan. Kotak amal terus untuk apa uangnya? Nanti Sekolah, untuk diri pribadi, atau dibagi-bagi? itu kan itu kan apa itu kan untuk berkreasi ya, Bu, ya. Jadi kan untuk penggalangan dana itu seperti kalau ada eh, apa sih, sesuatu bencana bencana alam, kita melakukan itu. Tingkat kesosialannya kita melakukan penggalangan dana dan juga kotak amal di dalam kelas. Oh, jadi dalam artian P5-nya membiasakan anak untuk peduli dan berbagi mungkin ya Bu ya. Ya. Temanya kan peduli dan berbagi dengan cara menyiapkan apabila ada terjadi sesuatu, terjadi bencana dan segala macam sudah siap dengan kotak amal ya. Iya, Ibu. Ada kendala tidak Ibu di dalam pelaksanaan P5-nya untuk di daerah Ibu, khususnya di sekolah Ibu? Kalau untuk penggalangan dana dan juga berbagi, untuk berbagi itu insya Allah tidak, Ibu, karena dia tingkat sosialnya masih tinggi. Oh iya. Iya, sudah Pak. Pak Guntur sudah. Baik, Bu Rabiu Ana, sudah buat PPK ya?
Sudah, Bapak. Apa judulnya? Judulnya itu peningkatan pemahaman siswa terhadap nilai sosial dalam surah Al-Maun melalui metode diskusi kelompok pada siswa kelas 5 di UPT SDN 0 Tumiang, Bapak. Diskusi kelompok ya. Iya. Oke. Lalu yang Ibu ceritakan di latar belakang masalah apa, Bu? Kalau untuk gurunya mengupayakan strategi pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa memahami teks Al-Quran saja, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Kan Ibu ingin menerapkan model diskusi kelompok, ya kan? Iya, Ibu, iya, Bapak. Bu, Ya, diskusi kelompok. Nah, selama ini gurunya menerapkan apa? Diceritakan nggak? Selama ini gurunya menerapkan model apa? Atau metode apa? biasanya model ceramah, Bapak. Metode ceramah. Iya, Lalu pem- ininya pemahaman ya? iya, Bapak. Pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman apa? Pemahaman terhadap peserta didik terhadap nilai sosial. Pemahaman pemahaman materi apa pemahaman sosial? Siswanya pemahaman materi terhadap siswa ke nilai sosialnya, Bapak. Pemahaman materi terkait nilai sosial gitu ya. Ya, Artinya pemahaman materi ya. Lalu selama ini apa data terkait pada pemahaman materinya? Apakah pemahaman materinya rendah? iya, Bapak. Datanya ada terkait pemahaman materinya. Ya, nanti dimunculkan datanya yang paham berapa, yang tidak paham materi berapa. Jadi harus jelas ya. Lalu rumusan masalahnya apa? Memperhatikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan. Apakah metode diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai sosial surah Al-Maun? Cuman satu aja. Iya, Bapak. Nah, baiknya dua kan Anda mau menerapkan model metode diskusi kelompok. Jadi pertanyaannya bagaimana penerapan betul diskusi kelompok. Lalu apakah metode diskusi kelompok itu dapat meningkatkan pemahaman materi. Gitu ya. Baik, Bapak. Teorinya terkait pada itu, terkait pada judul. Pertama terkait pada pengertian metode diskusi kelompok, lalu langkah-langkahnya, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian terkait pada pemahaman materi. Nanti Anda cari pemahaman materi itu apa pengertiannya. Lalu bagaimana pemahaman materi itu indikatornya. Ya, PTK itu paham langkah-langkahnya? Iya, Bapak, insya Allah. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu perencanaan, terus pelaksanaan atau tindakan, pengamatan atau observasi, terus refleksi, Bapak. Silakan buka mushafnya. Baca surat Al-Maidah ayat 1. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhilli syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu may yurid. Ya, diperangi lagi ya. Wa antum hurum. Jangan huruf. Kalau huruf itu ada matobinya, ada wawnya kalau huruf ya. Baik, silakan Bu ini Rapiana menulis.
kemudian tulisannya dipoto, di-share di grup ya. Baik, Bapak. Oke, terima kasih.